Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujono Class. Masih seputar Google Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal pilihan ganda yang lengkap dengan step-step sebagai berikut, yaitu 1. Membuat soal pilihan ganda. Yang kita akan buat adalah soal bahasa Indonesia yang ada teksnya banyak. Kedua, mempublish soal tersebut di Google Class. Ketiga, simulasi siswa mengerjakan soal tersebut dan guru memeriksa. Keempat, guru mengimpor nilai dari form dan mengembalikan hasil tugas ke siswa. Oke, langsung kita mulai. Kita buka Google Chrome. Kita tunggu sampai keluar icon di sebelah kanan atas ya, seperti ini. Kalau tidak keluar seperti ini, Bapak Ibu bisa mengeklik atau menuliskan di browsing google.com, nanti akan keluar seperti ini. Langsung kita buka Google Classroom. Pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan Google Suite for Education yang berasal dari Dinas Provinsi DKI, yaitu yang berdomain @edu.jakarta.go.id, tapi menggunakan akun pribadi, yaitu Google Suite Business, yang fasilitasnya tidak jauh beda dengan Google Suite for Education yang dipakai di sekolah-sekolah Jakarta. Langsung kita buka. Kita sudah membuat kelas untuk simulasi ini, yaitu simulasi kelas. Kita klik. Itu sama ya. Di sini ada Google Meet. Kita lihat kondisi kelas kita. Ada Pak Guru 1 orang, Pak Mujiono, Cak Mujiono, dan siswanya Muhammad Bagus Jabar. Langsung kita ke tugas kelas. Kita membuat soal, kita biasakan berasal dari Drive, Google Drive, tidak dari sini, tidak dari depan sini. Mengapa? Karena kita pengennya file-file yang kita buat terorganisir dengan rapi. Jadi untuk mencari file atau itu tidak terlalu sulit nantinya. Jadi target kita yaitu ini tugas ya. Langsung kita ke folder kelas. Nah, folder kelas kita ini kelasnya simulasi kelas dan foldernya soal online. Nah, kita hapus dulu nih, udah kita coba tadi. Kita mulai ya. Kita mulai, tapi sebelum mulai kita siapkan dulu soal-soalnya gitu ya. Saya simpan di Google Drive di atasnya ini ya, tapi ini biarin, jangan dirubah-rubah. Kita buka satu tab lagi Google Drive. Ya nggak apa-apa, nanti kita masuk lagi ke sini. Nah, ada Google Drive. Ini yang ada di Google Classroom, ini yang di atasnya. Jadi Google Classroom itu letaknya di sini, yang ini. Kalau kita klik, itu ada di situ kelasnya, ya. Jadi Google Classroom direktorinya berada di My Drive atau Drive saya. Nah, ini struktur organisasi pefolderan seperti ini. Udah kita siapkan soal di YouTube. Kita buka soal bahasa Indonesia
dengan klik kanan dulu ya, klik kanan. Kita pakai Adobe Acrobat. Nah, inilah soal yang akan kita pakai di Google Form, yaitu soal bahasa Indonesia ujian sekolah tahun lalu ini, tahun 2018-2019 SDMI, kodenya BIN U3. U3 itu Jakarta Barat. Nah, kita cermati dulu, kita lihat nomor 1. Nah, ini nomor 1 nih ya. Nah, nomor 1, soal nomor 1 ada bacaan, ada pertanyaan ABC-nya itu ya, pilihan ganda, ada sampai 4 ya. Jadi teks ini digunakan untuk 4 nomor 1 sampai 4. Kita perhatikan di bacaan. Ada huruf tebal, Google Form tidak bisa menggunakan huruf tebal. Ada huruf bercetak miring, Google Form tidak bisa. Garis bawah juga tidak bisa. Nah, itu kelemahan dari Google Form sekarang. Nggak tahu kalau kedepannya ada fasilitas untuk teks-teks yang umum yang kita pakai di Microsoft Word. Pada soal 4 ada garis miring, ada tulisan cetak miring. Ini Google Form juga tidak bisa mengakomodir atau membuat sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Strateginya, soal ini, teks ini kita jadikan JPEG. Kita ambil, kita potong, kita pakai snipping tool, itu new, kita ambil dulu ya, itu kita potong ini. Nah, teksnya sudah masuk semua. Oke. Kita simpan ya, save as, kita simpan di. Nah, keistimewaan Google Suite Edu for Education atau Google Suite Business atau Enterprise itu ada fasilitas namanya Google Drive File Stream. Apa keistimewaannya? Ini merupakan satu folder. Jadi drive kita yang online bisa terbaca sebagai drive pada offline. Kalau kita buka, strukturnya sama ini dengan yang tadi. Saya buka tadi ya, lagi ya. Ini drive saya. Nah, nih online seperti ini, offline-nya seperti ini, sama kan? Kita taruh di sini, jadi satu. Kita buat folder bahasa Indo, kita aja ya, bahasa Indo. Ini soal nomor 1. Nah, kita simpan ya. Nyimpennya kan dari offline ya. Dari kita pakai Explorer. Nah, ini di sini bahasa Indonesia soal 1. Kita lihat di online-nya, ini Drive ya, Google Drive ya. Ini berarti di atas ini, di online ya. Kita klik ini, bahasa Indonesia udah ada. Nah, ini udah ada di sini. Jadi itu keistimewaannya bagi Bapak Ibu yang menggunakan Google Suite for Education yang digunakan di dinas yang berdomain edu.jakarta.go.id, fasilitas sama. Bapak Ibu bisa menggunakan dengan fasilitas daya tampungnya, daya penyimpanan unlimited. Kembali lagi ke soal. Ini kita ambil ya, karena apa? Karena ada paragraf, ada huruf tebal, ada garis cetak miring dan garis bawah. Sekarang nomor 4 juga kita ambil nih. Apa satu-satu diambil boleh,
atau semuanya boleh. Kita ambil semua aja, lebih mudah. Tapi fungsinya sama gitu kan. Kita ambil stem soal dan optionnya. Kita simpan nomor 4 itu. Terus yang lain bagaimana? Yang lain kita copy aja. Nah, supaya mudah, kita copy, kita taruh di ruang kerja, meja tempat kerja kita pakai notepad. Kita copy paste di sini. Nomor 2, nomor 3 kita spasinya gitu. Yang nggak nyambung kita sambung dulu. Nah, udah sip ya, 3 soal. 4 soal dijadikan JPEG atau PNG. Langsung kita ke Google Drive lagi, Google Form lagi ya. Nah, belum kita buat ya. Nah, kita langsung nih sini, klik kanan, Google Formulir. Di sini bisa, di sini pun juga bisa, terserah selera Bapak Ibu sekalian. Kita buat, klik buat dan bagikan. Kita pakai bahasa Indonesia nih supaya bisa sama ya, disamakan. Kalau Bapak Ibu komputernya bahasa Inggris, samakan dulu bahasa Indonesia. Judulnya kita ketik misalnya latihan bahasa Indonesia. Ini biasanya petunjuk umum ya. Misalnya 1, masukkan emailmu pada form yang telah disediakan. 2, tulis namamu dan seterusnya. Nah, langsung kita pada identitas nama. Ini jawaban singkat, wajib, nih wajib diisi. Kita buka, kita browse dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kurang nih. Untuk supaya bisa dikoreksi, ada syarat-syarat ya. Kita klik setelan atau pengaturan. Nah, ini. Kumpulkan alamat nilai. Terus jadi anak pada di sini anak mengisikan emailnya sudah terdaftar di Google Classroom. Jadi dengan ini maka guru atau Google Form ini bisa ditarik nilainya ke dalam Classroom. Kita simpan dulu, pelan-pelan kita buka. Nah, di sini nih. Nah, di sini perlu diperingatkan. Kadang-kadang kalau membuka di HP atau di komputer, email yang aktifnya bukan ini, maka harus diganti gitu. Maka di petunjuk harus diberi catatan. Nah, kalau emailnya tidak sama, ganti akun gitu ya. Coba kalau kita klik itu, dia memberi option lagi untuk pengisian. Untuk akun mana yang dipakai ya? Akunnya banyak ini ya. Jadi perlu diingatkan di sini. Caranya sebagai berikut. 3, jika
email yang tampil pada halaman ini bukan emailmu, gitu ya. Emailmu klik, gitu ya. Maka klik tanda seru gitu, tanda petik ya, ganti akun dan masukkan emailmu yang dari dinas, gitu ya, dari dinas yang mana, kita kasih clue nih, PD XXX gitu. XXX at edujakarta.go.id. Nah, gitu. Jadi email yang itu yang dinas, gitu ya. Kita buka lagi. Nah, gitu kan. Nah, ini harus diganti nih ya. Nah, tapi kita karena menggunakan akun mojournal.com, kita nggak ganti. Ini sebagai arahan saja. Oke, kita tutup. Nama sudah fungsi ya. Kirim. Nah, selesai tuh. Tapi belum selesai soalnya. Oke. Nama udah. Kalau mau ditambahkan kelas juga boleh, karena ini tidak ada kelas lain ya, kelas 1 ya satu kelas saja. Kalau pakai kelas ditambah pakai drop down ya, misalnya kelas, misalnya apa nih, 6A gitu, 6A, 6B, 6C, apalagi nomor ujian nggak perlu, nomor ujian sudah terwakili dengan email ya. Bapak Ibu guru sudah mempunyai data email dan nomor ujian. Saya rasa cukup. Untuk identitas kita potong session berikutnya. Ini identitas ya, ini adalah soal. Perintahnya misalnya klik lingkaran pada pilihan jawaban yang kamu anggap paling benar. Nah, gitu ya misalnya. Itu soalnya. Tadi ada soal bacaan nomor 1 sampai 4. Bacaan 1 dipakai untuk soal nomor 1 sampai 4. Kita letakkan antara soal dan ini ya, soal nomor 1 nih. Ini anggap aja soal nomor 1. Yaitu menggunakan ini. Tambahkan gambar. Kita klik ini dulu nih biar tidak ke bawah ya. Kita klik atas, ntar jatuhnya di bawah sini ntar gambarnya. Gitu. Cari unggah, kita cari di YouTube Bahasa Indonesia nomor 1. Oke. Nah, ini gambarnya. Ada garisnya ya.
Yang tadi nggak ada garis ya. Coba kita lihat. Oh iya, ada garis. Jelek. Kita bikin lagi. Bahasa Indonesianya kita cropping lagi. Harus sempurna. Iya, nggak ada ya. Save as, nomor 1, replace. Kembali lagi, kita hapus ini. Balik ke soal ya, ini kan udah online nya. Soal hapus dulu. Oh, langsung aja kita ganti ya. Itu aja. Tadi hapus kalau enggak. Kita tunggu. Yang bawah nih. Iya, tidak ada ya. Oke, yang ini kita hapus. Nah, judulnya kita ambil perintah dari soal tadi. Ini kita ambil, kita copy, kita masukkan sini. Nah, gitu ya. Cermati teks berikut untuk menjawab nomor 1, nomor 4. Sekarang kita masukkan soal nomor 1 adalah pilihan ganda. Langsung kita ke ruang tadi, kita simpan di ini ya. Itu kita copy paste, nya balik lagi, ABC nya langsung kita blok gitu aja. Ctrl C, Ctrl V, tuh harus dijawab. Ini tadi juga harus diisi. Nah, kita kan 4 soal. Nah, ini belum ada nih untuk penskoran ya. Ini karena belum diaktifin sebagai kuis. Kita kembali lagi ke sini. Oh iya. Ya, kembali lagi dari sini. Ini adalah harus mengisi email. Yang ini tanda terima respon. Artinya anak yang mengerjakan soal mau dikasih respon nggak gitu kan. Artinya pekerjaannya dia itu dikirim via email otomatis oleh sistem. Kalau seperti ini nggak nerima. Nah, kita umpamakan anak-anak biar tahu pekerjaannya, jadi bisa cross check nanti. Nah, ada 2 option jika responden meminta. Jadi nanti ada pilihan dikirim respon apa tidak gitu ya. Atau kita coba biar aja begini ya. Kita biar begini. Kita simpan dulu. Kita coba, kita buka, kita isi. Nih ada option ini, kirim salinan tanggapan saya, itu ya. Kalau diklik begini kekirim, kalau begini enggak. Jadi peserta bisa memilih. Tapi kalau kita keluar dulu. Tapi kalau kita ini selalu tidak ada pilihan, langsung dikirim. Gitu. Ini masalah email harus, karena supaya dapat dikoreksi, dapat diimpor nilainya, itu ya. Tanda respon, tanggapan atau hasil kerja anak ini minta pilihan dikirim apa tidak. Kalau ini harus tidak diminta pertimbangan, langsung dikirim gitu ya. Terus yang ini perlu masuk. Kalau dicentang seperti ini, hanya yang berdomain mujiono.com yang boleh mengerjakan soal, atau yang di whitelist.
Di kontrol panel domain akun Google ada whitelist domain yang di whitelist. Terus yang satu ini membatasi 1 tanggapan. Kalau kita centang, siswa hanya 1 kali mengerjakan, tidak bisa lebih, dengan email yang sama, dengan cookies HP yang sama. Terus respon edit setelah pengiriman. Nah, kalau diedit, jawabannya bisa diedit lagi dong gitu ya, nggak usah dicentang ini. Terus lihat diagram ringkasan respon teks, nggak usah juga. Sekarang ke presentasi. Ini tampilkan status progres. Status progres semacam bar yang menggambarkan sampai di mana itu. Kita coba lihat ya, bar. Kita buka. Nah, ini namanya nih, progres ini nih, yang dimaksud progres. Jadi siswa tahu ada 2 halaman, baru 1 halaman dia berhadapan, nah, gitu ya. Oke, terus kita buka lagi. Umum sudah, presentasi sudah, pesan konfirmasi bisa ditulis. Tugasmu sudah disimpan, misalnya tugasmu sudah disimpan, terima kasih, atau tambahkan jangan lupa lapor bahwa tugas telah selesai. Ini artinya tugas saya dikasih gurunya gitu ya. Nah, di mana? Nah, di classroom. Fasilitas itu ada di classroom. Jadi tidak mengerjakan langsung kabur gitu ya, tapi diserahkan gitu, biar bisa dinilai. Itu kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis. Kalau seperti ini posisinya bukan sebagai untuk soal atau latihan atau yang ada skornya, tapi sebagai survei, maka kita centang. Reaksinya apa? Di sini ada kunci jawaban. Kalau kita nonaktifin, tidak ada option kunci jawaban. Itu ya bedanya ya. Kita aktifin. Nah, terus nilai segera, ini ya, list nilai. Kalau dicentang ini, siswa setelah mengerjakan langsung bisa melihat nilainya. Untuk pilihan ganda yang jawabannya pasti, ini kita gunakan. Tapi kalau untuk yang lain, jawaban singkat atau IC tidak bisa digunakan karena pasti salah semua. Untuk pilih jawaban singkat, ada sebagian yang bisa, yang spesifik jawabannya bisa dipakai. Ini nilai segera setelah setiap pengiriman. Tapi kalau uraian harus dikoreksi manual, maka kita pakai ini kalau untuk jawaban yang belum pasti, seperti jawaban singkat yang tertentu dan uraian, gitu ya. Nah, dan kalau kita pilih gini, ini juga nggak usah ya. Gitu. Kalau pilih yang ini, boleh ini dicentang. Jadi anak tahu pertanyaannya nggak terjawab, jawabannya benar, dan poinnya berapa gitu. Karena kita hari ini kita mencoba pilihan ganda, maka kita pakai option yang segera setelah setiap pengiriman dan responden dapat melihat 3 poin ini. Kita simpan. Nah, cara memberi nilai dan skor. Ini kunci jawabannya. Nah, kita klik ulang lagi ya. Kita klik.
Ini poinnya masih 0 karena kita 4 soal. Jadi 100 kita bagi 4, 25 nih satu soal 25. Jawabannya cetak tebal ini ya. Nah, jawabannya ini. Kalau 2 bisa, tapi jangan. Nah, ya. Hati-hati. Udah selesai. Skornya udah, kunci jawabannya sudah. Wajib diisi. Soal nomor 2. Kita ke ini. Kita copy aja nih. Itu. Nah. Copy. Paste di sini. Poinnya harus isi. Poinnya 25. Kunci jawabannya sinonim garis bawah. Oh iya, ini ya. Menghimbau, meminta. Iya. Selesai. Skornya udah, kunci jawabannya udah, klik selesai. Wajib diisi. Nomor 3. Salah. Iya. Sorry. 25. Jawabannya pertanyaannya apa tuh? Paragraf 2. Kalimat pertama pasti itu. Itu yang C. Nyamuk diabetes, nyamuk. Bukan ya? Oh, yang A, sorry. Yang A, nyamuk diabetes. Ya. Iya. Skor udah selesai, wajib diisi. Sekarang soal nomor 4. Nomor 4 itu berbentuk JPEG tadi ya. Kita ambil gambarnya. Nomor 4. Iya, nomor 4. Nah, soalnya seperti itu. Ini option A, B. Nah, di sini tinggal A gitu aja ya. B, C, D gitu kan. Kunci jawabannya kalimat pertama. Pasti kalau di paragraf pertama, kalimat yang pertama biasanya. Nah, gampang ditebak ini. Kalimat pertama ini ya. Ya, berarti D ya. Skornya 25. Selesai. Dan wajib diisi. Tuh. Mudah kan? Kita coba lihat. Ini nama kelas, progresifnya udah ada ya. Berikutnya poinnya ada, sudah. Perintahnya ada, soal. Iya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi tidak usah diketik ulang, langsung gitu ya, dijadiin JPEG atau image. Baru kirim gitu ya. Coba kita kirim. Gak mau karena nggak diisi ya. Yang isi biar siswa nanti. Oke. Soal sudah selesai. Sekarang mempublish ke Google Classroom. Kita tutup saja, langsung otomatis kesimpan. Kita dari sini. Soal udah jadi ya, kita cek ya. Tuh. Untuk hiasan
boleh deh kita kasih header. Ini tambahkan, pilih gambar. Mana apa nih? Tentang bahasa Indonesia. Apa kira ya? Perjalanan. Ini makin lama makin banyak nih temanya nih. Nah ini ya, kita sisipkan. Iya, warnanya hijau tua itunya ya. Oke, sip. Langsung kita simpen. Otomatis simpannya kita langsung ke front page dari Classroom. Buat tugas. Kita lihat lagi deh. Lihat lagi, kita ambil judulnya. Kita males ngetik lagi. Judulnya itu, petunjuknya juga kita copy. Nah sini. Terus perhatikan, kita ambil file yang ada di Classroom drive-nya ya. Di drive saya ini kebuka semua nih dari atas. Cari Classroom, simulasi soal online. Nah ini dia. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Bagi yang emailnya Gmail biasa, tidak bisa atau tidak ada fasilitas seperti ini. Dan kalau bahasa Inggris ada fasilitas khusus ini. Karena ini bahasa Indonesia, ada tidak tampil untuk report gitu ya. Oke, untuk kelas simulasi kelas saja. Kalau untuk 2 kelas boleh, kita 1 aja dulu. Untuk semua siswa, skornya 100. Nah ini ada batas waktunya enggak? Kalau misalnya dikasih waktu 1 hari, ya diklik batas waktunya nih. Besok Senin sampai Selasa gitu misalnya. Waktunya kita batasin sampai jam 11 malam misalnya. Jadi ada tenggat waktu. Topiknya uji soal. Rubik nggak ada. Nah, udah cukup ya. Langsung tugaskan. Tugaskan artinya ada pemberitahuan. Nih, ada pemberitahuan. Samuja mempostingkan tugas baru. Latihan naik. Siswa mendapatkan email. HP ini HP Muhammad Bagus Jabar yang mengikuti simulasi kelas. Sebelum kita buka Google Classroom, kita coba lihat Google Drive-nya Bagus. Nah, Google Drive Bagus ada Classroom juga, gitu ya. Jadi, anak atau siswa yang mengikuti Classroom, mengikuti kelas beberapa kelas, maka di dalamnya juga ada beberapa kelas. Kita buka Classroom Bagus. Nah ini Classroom Bagus 1, yaitu simulasi kelas plus ruang simulasi seperti yang ada di Classroom, nama kelas dan seksinya gitu ya. Jadi setiap anak yang mengikuti kelas pasti ada folder ini. Jadi jangan kaget kok tahu-tahu ada folder gitu ya. Nah, Classroom sudah kita lihat. Kita masuk ke Google Classroom. Ini Google Classroom Muhammad Bagus. Kita klik. Ini sama ya pengumumannya, tugas baru latihan bahasa Indonesia.
Forum itu kalau kita lihat dari tugas kelas seperti ini sama. Kita mengerjakannya dari sini boleh. Kita klik ulang. Maaf. Forum kita klik dari pengumuman. Langsung kita klik latihan bahasa Indonesia, atau dari tugas kelas kita klik latihan bahasa Indonesia, kita klik soalnya. Ya. Di bagian bawah tugas Anda itu ada ditugaskan, artinya bagus diberi tugas. Gitu ya. Nanti untuk laporannya di sini. Nah, langsung kita kerjakan latihan bahasa Indonesia, kita klik. Nah, emailnya sudah masuk ya, ini. Karena kita pakai email pribadi, jadi pakai mujiono.com, bukan edu.jakarta.go.id. Nama kita tulis Muhammad Bagus Jabar. Simulasi ya, misalnya kelas 6A. Ya, progresnya ada page 1 of 2, halaman 1 dari 2, next. Nih, kita gedein kalau kurang gede ya. Baca. Nah, soalnya yang B, nomor 2 C, nomor 3 A, nomor 4 D. Selesai. Langsung submit. Langsung boleh lihat skor. Skornya berapa? Oh, 100 skornya. Gitu ya. Skor 100. Jawabannya kita bisa lihat. Nomor 1 betul, nomor 2 betul. Jadi kalau salah Anda tahu salahnya di mana. Balik lagi. Open statement. Nah, kita buka Classroom lagi. Kita buka Classroom. Nah, nih. Sudah diserahkan ini. Udah diserahkan. Coba kita klik. Nah, udah ya, udah dikirim ya. Artinya kita ngeklik tadi open assignment, langsung tugas yang diberikan menjadi diserahkan. Nah, ini bagus sudah mengerjakan soal, otomatis sudah menyerahkan soal, menyerahkan tugasnya. Kalau kurang yakin kita klik ini. Nah, itu kan sudah diserahkan. Kalau mau dibatalin, diklik pembatalan, batalkan kiriman gitu ya. Atau diberi komen di bawahnya. Bagus sudah menyelesaikan tugas. Ya, memberi komen nih, ngasih tahu bahwa kepada bapak gurunya, ibu gurunya, bahwa telah selesai, gitu ya, kirim. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke komputernya Pak Guru. Kita lanjut di kelasnya Pak Guru. Kita mau koreksi, mau impor nilai. Kita klik kelas. Kita klik tugasnya. Kita lihat. Nah, diberikan udah 0, kemarin cuma 1 ya, udah diserahkan 1. Kita lihat tugas. Nah, nih
Muhammad Bagus Jabar sudah menyerahkan nih. Muhammad Bagus Jabar soal udah diserahkan, tinggal kita import nilainya. Sebelum kita impor, kita lihat dulu apa yang terjadi di Google Form kita. Kita mode edit, kita lihat respon. Respon ada 2. Siapa aja? Oh, pertama yang nyoba nih ya. Nah, ini nih punya Mas Bagus Jabar ya. Kalau kita lihat Excelnya gimana, kita klik ini ya. Kalau kita mau dalam bentuk spreadsheet atau Excel, kita klik membuat spreadsheet baru. Oke, buat. Nah, ini rekapan ya, rekapan dalam bentuk supersheet. Nih, Muhammad Bagus Jabar dapat 10. Ini jawabannya nomor 1, jawabannya B. Nah gitu ya. Nah, seperti ini ringkasannya, timernya ada, timingnya. Sepertinya oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita import nilai. Import nilai, kita klik import nilai. Import. Nah, sudah nih. Tapi masih dalam bentuk draft, artinya belum dikirim ke siswa. Kalau mengirim, ini kita klik, ada dikembalikan. Artinya tugasnya dikembalikan. Oke, ini ketika kasih keterangan. Sangat bagus, namanya bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Langsung dikembalikan. Nah, ini siswa mendapatkan tugas yang udah dinilai gitu ya. Satu lagi yang belum dibuka yaitu email. Nah, kita buka emailnya dulu nih, Gmail ya. Nah, di situ ada pertama undangan untuk join ke kelas. Kedua, pengumuman, hai Muhammad Bagus. Nih ada ini ya. Ada latihan, diberitahu, ada tugas maksudnya. Terus, nah ini adalah hasil pekerjaan Bagus. Nah, nih ya, jadi setiap anak itu dapat seperti ini. Tuh ya. Jadi sudah komplit, undangan ke kelas, pengumuman ada tugas, dan tugas yang dikerjakan mendapat balasan. Jadi Bagus dapat arsip tentang pekerjaannya. Jadi nggak perlu ditulis, langsung otomatis dapat. Kita lihat email Bagus. Ini sudah mendapat 2 email lagi. Kita klik latihan graded, latihan bahasa. Tuh dapat 10 dari 10. Bagus. Terus kalau satunya lagi, ini komen dari Pak gurunya, sangat bagus. Jadi anak mendapat nilai, mengerjakan nilai apa saja dapat notifikasi dari melalui email. Maka siswa, kewajiban siswa harus setiap saat mengecek email. Mungkin ada tugas yang harus dikerjakan dan info-info lain gitu ya. Sudah selesai kita poin-poin yang kita kerjakan. Kita lihat mana ini ya, membuat soal sudah, publish sudah, simulasi sudah, guru mengimpor nilai sudah dan mengembalikannya. Demikian
Video kali ini sudah membahas pilihan ganda, cara membuat dan teknik membuat soalnya, menggunakan snipping tool dan copy paste dari notepad, dan siswa mengerjakan, siswa melaporkan, guru melihat pekerjaan siswa, dan guru mengimpor siswa dan menilai dan mengembalikan tugas tersebut ke anak. Saya rasa cukup jelas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah video ini atau menghubungi nomor WA saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.